Ya, puji Tuhan, sekali lagi shalom. Ya, saya berdoa kita semua tetap ada di dalam semangat, di dalam gairah yang terus ya kita dorong, ya artinya terus kita harus maju, kita harus paksa sendiri. Ya, kita lihat hari-hari ini kita harus membangun kehidupan secara pribadi, persekutuan kita dengan Tuhan ya. Kita tidak harus diperintah-perintah, kita tidak harus kumpul, tetapi bagaimana setiap pribadi lepas pribadi membangun persekutuan secara pribadi ya. Dan itu adalah sesuatu yang sesungguhnya baik, karena itu akan membuat kita semakin dewasa di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Yang malam hari ini hari yang indah, di mana kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ya. Walaupun di tahun ini adalah tahun yang luar biasa, tahun 2020 adalah tahun yang luar biasa ya, semuanya berubah, semuanya tidak seperti pada umumnya. Tetapi sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan, ini semua juga oleh karena kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini saya mengajak kepada kita seluruh sidang jemaat Tuhan ya, dengan keadaan kita hari-hari ini ya, dengan masih terus ya dengan keadaan yang belum stabil, dan kita tidak tahu kapan keadaan ini akan normal kembali, bisa normal ataupun mungkin tidak normal. Walaupun semua kita berdoa supaya keadaan bisa normal kembali, artinya virus ini segera berlalu dan kehidupan bisa dijalankan dengan normal kembali. Semua berdoa seperti itu, tapi pertanyaannya, setelah semua normal, yang mau kita jalani normal lagi itu apa? Apakah kebiasaan-kebiasaan kita atau kesukaan-kesukaan kita, atau sesungguhnya kita semakin sadar bahwa hidup ini sebetulnya sangat dekat dengan kematian. Hidup ini begitu rawan sekali, dan oleh sebab itu waktu yang ada ini kita pergunakan untuk lebih membangun persekutuan. Artinya kita lebih lagi membangun satu kehidupan ya, yang kita bangun secara khusus dengan Allah, karena kita tahu kapanpun juga kita bisa dipanggil oleh Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Malam hari ini ya, saya mengajak kepada kita semua merenungkan ya, di dalam ya kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang ke surga. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ya. Kita akan baca di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maka Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saya mengajak kepada kita semua untuk menghayati bahwa sesungguhnya hidup ataupun tempat tinggal kita yang sejati itu bukan di bumi, tetapi rumah kita adalah surga, yaitu bersama-sama dengan Bapa. Sekali lagi ya, seringkali masih ada banyak anggapan, pikiran, mungkin kita sendiri. Kita masih berpikir bahwa tempat satu-satunya untuk menikmati hidup, bahkan untuk hidup itu hanya di bumi ini, hanya di bumi yang kita kenal ini. Dan kita merasa bahwa satu-satunya tempat itu hanya di bumi ini. Tetapi kita boleh belajar dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, "Dan ia berkata kepada mereka, 'Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu naik
Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Ini satu peristiwa yang luar biasa, satu peristiwa yang langka, istimewa, yang dirasakan oleh beberapa murid pada waktu itu ketika dia benar-benar secara lahiriah, secara fisik boleh melihat Yesus terangkat naik dan sampai pada akhirnya tidak kelihatan. Dan ada satu pesan bahwa mengatakan bahwa dengan cara demikian juga Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia, ya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya. Kita sudah dibangun dengan satu pemahaman, satu pengertian, dan itu sudah dibangun dari generasi ke generasi, ya, dipenuhkan ke dalam setiap kehidupan kita bahwa yang namanya tempat tinggal itu hanya bumi. Di mana kita tinggal hari ini, di mana makanya kita akan habis-habisan supaya kita bisa menikmati semua, supaya kita bisa meraih semua, supaya kita bisa mendapatkan semua, karena pikiran kita berpikir semua hanya kita bisa dapat di dunia ini. Tapi mari kita belajar. Pada waktu itu suatu peristiwa yang luar biasa. Ketika murid-murid melihat Yesus terangkat, tiba-tiba terangkat lebih tinggi, bahkan sampai tidak kelihatan. Tetapi ada satu pengertian bahwa Yesus itu terangkat ke surga, bahkan dijelaskan di situ pada suatu saat lagi, ya waktu yang ditentukan kita juga tidak tahu, tapi yang jelas pasti akan terjadi. Demikian juga Tuhan Yesus akan datang ke bumi. Tetapi sekarang pertanyaannya, kenapa dia harus datang lagi ke bumi? Dia naik, tetapi dia akan datang kembali ke bumi. Coba kita akan membuka di dalam Yohanes pasal ke-14. Yohanes pasal ke-14. Yohanes pasal ke-14. Ya, dengan cepat saya akan baca di ayat pertama sampai ayat selanjutnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, menyiapkan tempat bagi setiap kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh. Ya, mari kita renungkan sungguh-sungguh. Ya, bahwa sesungguhnya tempat kita, yang sesungguhnya rumah kita, tempat kita yang sesungguhnya, sekali lagi sebetulnya bukan di bumi ini. Bumi ini hanya persiapan untuk kita menikmati kehidupan dalam kekekalan. Tuhan Yesus katakan, aku akan pergi dan aku akan menyediakan rumah. Ini berbicara tentang tempat kan? Ini berbicara tentang keadaan fisik, benar-benar keadaan di mana ada satu tempat di mana kita nanti akan ada di situ. Dan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan menjadi Raja kita, yang akan memimpin pemerintahan, dan kita akan ada di sana. Dan dia katakan ketika dia menyiapkan tempat dan ketika tempatnya sudah siap, maka dia akan datang untuk menjemput setiap kita semua. Apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa ini? Ya. Apa yang dapat kita renungkan, ya, dari peristiwa ini? Kita harus menerima, ya, bahwa surga itu benar-benar ada. Jadi surga itu tidak hanya suatu kiasan atau suatu hal yang mungkin hanya supaya kita senang, ya, supaya kita nanti ya. Tapi benar-benar bahwa surga itu adalah satu tempat
ya yang nyata, yang tepatnya tentu belum ada yang tahu, tetapi yang yakini, yang kita percaya bahwa surga itu benar-benar ada. Bukan fantasi loh ya, bukan imajinasi loh ya, bukan mimpi, bukan bayangan, tetapi benar-benar ada. Gak tahu di luar bumi ini atau di planet lain, kita gak ada yang tahu, tetapi yang jelas ada. Karena Yesus ya datang dari sana dan dia kembali ke surga, dan dia akan menjemput setiap kita kembali. Sekali lagi, yang harus kita renungkan, yang harus kita terima dengan sungguh-sungguh, bahwa surga itu adalah nyata, ada. Kalau kemarin hari Minggu saya menyampaikan firman Tuhan berkata bahwa bumi ini akan hancur. Bumi ini akan menjadi lautan api. Kalau sudah bumi ini hancur, bumi ini menjadi lautan api, kita mau kemana? Kita mau ada di mana? Kita mau bertempat di mana? Kita harus pikirkan itu. Dan Tuhan Yesus sudah menyediakan tempatnya, itu adalah surga. Tapi sekarang yang harus kita gumuli sungguh-sungguh, tidak semua orang bisa masuk ke surga. Tidak semua orang bisa ada di surga. Ya, orang-orang yang ada di surga tentunya adalah orang-orang yang pertama, dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Yang kedua adalah orang-orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Artinya adalah orang-orang yang mau dimuridkan oleh Tuhan Yesus Kristus, atau pribadi-pribadi yang mau menjadi murid Tuhan Yesus. Yang menjadi murid Tuhan Yesus Kristus itu adalah mengikuti teladan Yesus, mengikuti jejak Yesus, yaitu hidup seperti Yesus hidup, berpikir seperti Yesus berpikir, bertindak seperti Tuhan Yesus bertindak. Maka orang-orang inilah nanti yang akhirnya menang, dan akhirnya dia akan ada di surga. Mari, ya malam hari ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita berpikir dengan seksama. Mari kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Kalau semua pada dasarnya berpikir tempat menikmati segala kesuksesan, segala keindahan itu di bumi ini, mari kita berpikir bahwa tempat untuk menikmati bukan hanya di bumi, tetapi ada satu tempat, yaitu surga. Artinya bagaimana setiap kita mempersiapkan diri supaya kita bisa ada di dalam kerajaan surga. Itu yang jauh lebih penting, yang harus kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Karena tidak otomatis orang-orang yang mengaku Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus di dalam pikiran, di dalam nalarnya, tetapi tidak ada di dalam satu keselamatan, tidak mengerjakan keselamatan takut dan gentar, artinya tidak terjadi perubahan hidup, tidak terjadi pembaharuan hidup, hidupnya tidak dituntun oleh firman, hidupnya tidak nurut kepada Roh Kudus, maka orang-orang seperti ini juga tidak pantas ada di dalam kerajaan surga. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mau dididik oleh Tuhan Yesus, dan akhirnya mengalami perubahan serupa dengan Tuhan Yesus di dalam berpikir, bertindak, berucap, maka orang-orang ini yang akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa yang perlu kita persiapkan hari-hari ini? Ya, pada dasarnya, pada umumnya semua orang, termasuk saya secara pribadi, yang kita pikirkan melulu selalu apa yang ada di bumi ini. Tetapi sekarang kita dituntun oleh terang firman Tuhan bahwa apa yang ada di bumi ini sesungguhnya harus menuntun kita atau mempersiapkan diri kita untuk kita nanti ada bersama-sama dengan Dia di kerajaan. Artinya kita di dunia ini harus sadar dunia pertama bukan tempat kita. Artinya tidak perlu mengasihi dunia, artinya keinginannya ya semua apa yang ada di dunia dengan segala daya tariknya yang sangat jadi membuat kita tidak berkonsentrasi untuk kita mempersiapkan diri ada di dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kita sibuk dengan apa yang ada di bumi.
Tetapi ketika kita tahu apa yang kita lakukan di dunia ini, ketika kita sekolah, ketika kita bekerja, ketika kita jadi anggota dalam keluarga, ketika kita jadi anggota di dalam masyarakat, kita lakukan dengan hati, dengan satu tindakan bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang meneladani hidup Tuhan Yesus Kristus. Artinya di tengah-tengah pendidikan kita serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, bertindak, berucap seperti Tuhan Yesus. Di tengah-tengah keluarga kita juga seperti itu. Di tengah-tengah masyarakat kita juga seperti itu. Maka itu adalah satu tempat di mana kita sebetulnya mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan dengan takut yang gentar itu artinya sama dengan berjaga atau mempersiapkan diri. Jadi saat ini mulai dari detik ini, adik-adikku semua seluruh sidang jemaat Tuhan, mari kita gunakan waktu ini untuk mempersiapkan diri untuk kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai kita. Jangan kita akhirnya tertipu oleh tipuan si jahat. Kita dibuat habis-habisan untuk mengerjakan yang ada di bumi, tetapi kita kehilangan keselamatan kekal. Puji nama Tuhan. Maka apa yang harus kita kerjakan saat ini? Ya, apa yang harus kita kerjakan saat ini? Yang pertama memang itu tadi. Kita kerjakan hidup kita adalah kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan kekal. Artinya kita berjaga-jaga. Sudah panjang lebar kita kemarin belajar tentang berjaga-jaga, yaitu hidup yang tidak sembrono, yaitu hidup yang bertanggung jawab, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, hati yang tidak terikat kepada segala keindahan dunia. Tetapi yang saat ini yang harus kita lakukan sungguh-sungguh adalah mari kita mengarahkan hati ke surga. Coba kita baca Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Ya, salah satu bisa bacakan Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8, atau semua kita baca pamit berdiri. Ya, Filipi pasal yang ketiga ayat yang Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Sebentar. Bukan Filipi ya. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Kalau benar-benar kita mulai mempersiapkan diri, artinya kita mulai berkemas-kemas, artinya kita mulai mempersiapkan diri seperti kita ini mau pergi, seperti kita mau berpergian ke tempat yang jauh, maka kita mempersiapkan bekal, maka kita mempersiapkan diri untuk menuju satu tempat yang jauh itu supaya kita sampai ke tempat itu. Demikian juga ketika kita tahu bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita, tetapi surgalah, ya surgalah yang menjadi tempat tinggal kita, maka kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan apa? Mulai berpikir tentang perkara-perkara yang ada di atas. Artinya kita mulai berpikir ya tentang surga. Mari kita berpikir tentang kerajaannya. Mari kita lakukan semua supaya apa yang kita lakukan di dalam segala kehidupan kita, mulai dari kita membuka mata sampai kita menutup mata, itu harus punya pengaruh atau dampak ke dalam kehidupan kekal kita. Artinya sekali lagi, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, semua harus ada dampaknya untuk kita semua ada di dalam kerajaannya. Persiapannya di bumi ini loh ya. Jadi bumi itu tempat mempersiapkan diri untuk kita semua masuk di dalam kerajaan surga. Jadi kalau di bumi kita tidak mempersiapkan diri, artinya tidak ada lagi kesempatan. Nanti suatu saat, ya itu saat-saat yang paling menyedihkan, mengerikan. Suatu saat ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, dan kita nanti berpikir, aduh menyesal saya
Kenapa saya dulu tidak berkemas-kemas? Kenapa saya dulu tidak sungguh-sungguh? Kenapa saya tidak mempersiapkan diri? Dan ketika kita tiba pada suatu saat itu, maka akan banyak orang yang menyesali apa yang dia lakukan selama dia ada di dunia. Seperti cerita ya Lazarus dengan orang kaya. Orang kaya dia menikmati segala kemuliaan, keindahan, kehormatan di dunia. Tetapi ketika dia mati, dia menyesal karena hidupnya tidak berkenan dan dia tidak ada di pangkuan Abraham. Tetapi dia ada di dalam satu keadaan yang mengerikan. Dia menyesal. Dan janganlah kita menjadi orang-orang yang menyesal. Mulai pikirkanlah. Kita mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang ada di atas itu kalau kita baca di dalam Filipi ya. Filipi ya. Pikirkanlah semua yang baik ya, pikirkanlah semua yang benar, pikirkanlah semua yang suci, pikirkanlah semua yang manis, pikirkanlah semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua kebajikan. Sekali lagi itu bertalian dengan sikap atau perilaku hidup kita setiap hari. Artinya orang-orang yang mempersiapkan diri untuk masuk kerajaan surga itu terlihat dari perilaku hidupnya setiap hari. Orang-orang yang mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau masuk untuk ada di dalam bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus itu terlihat dari kehidupannya, dari perilaku hidupnya setiap hari. Yaitu orang-orang yang mulai memikirkan perkara-perkara di atas. Artinya yang dipikirkan semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis untuk didengar, ya, kebajikan itu yang terus dipikirkan di dalam hidupnya. Ya, bukan mencari popularitas, ya, bukan mencari supaya jadi orang terkenal, bukan supaya menjadi orang yang dipuji-puji, supaya menjadi orang yang kaya raya dengan segala hal yang dimilikinya, dengan segala yang diinginkannya. Bukan itu lagi yang dilakukan. Sekali lagi loh ya, kalau kita tidak mempersiapkan diri mulai dari sekarang, kita akan menyesal. Sungguh, ini saya nggak bohong. Kita akan menyesal dengan sungguh-sungguh. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak kenal kamu." Ketika nanti kita bertemu, nggak tahu ya bertemunya bagaimana. Kita dipanggil dengan kematian atau kita nanti berada di dalam Tuhan Yesus benar-benar datang ke dunia dan kita nanti akan ada di dalam penghakimannya, nggak tahu. Tetapi yang jelas kita nanti akan ada di tahta penghakiman dan Tuhan Yesus akan menghakimi setiap kehidupan kita. Dan ketika Tuhan Yesus melihat hidup kita, ya, ketika hidup kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, artinya benar-benar kita hidup di dalam kehendak-Nya, maka kita akan bersama dengan Dia. Tetapi ketika hidup kita melakukan atau hidup kita tidak mempersiapkan diri, maka Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak kenal kamu." Dan itu adalah waktu yang paling mengerikan, bahwa kita semua akan dibuang, dilempar, dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Maka ini, yuk kita pergunakan waktu kita yang baik. Melalui peristiwa COVID ini kan ini semakin jelas apa yang akan kita cari. Orang kaya pun, yang punya harta miliaran pun banyak yang mati gara-gara COVID. Artinya uang pun juga tidak bisa menyelamatkan. Tetapi juga ada orang miskin yang tidak punya apa-apa pun mati juga ada. Artinya hidup kita itu begitu dekat dengan kematian. Kita jangan berpikir, wah nanti saya belum tua, saya belum akan mati. Loh, siapa yang tahu? Tapi yang jelas kita terus mempersiapkan diri. Artinya setiap hari kita harus berkemas-kemas, siap-siap. Kapanpun Tuhan hadir menjemput setiap kehidupan kita dalam keadaan yang berkenan. Mana yang berkenan? Yaitu setiap perilaku hidup kita yang sudah kita arahkan kepada kerajaannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, hamba-Mu singkat menyampaikan dalam firman Tuhan ini.
tetapi biarlah menolong dan mendorong setiap kami untuk kami lebih subur, lebih bergiat. Biarlah kami tidak, ya Tuhan, terbelenggu. Biarlah kami tidak terpenjara oleh cara berpikir nenek moyang kami. Berpikir ya Tuhan seperti dunia berpikir, bahwa tempat menikmati hidup ini hanya di bumi ini. Dan oleh sebab itu kami harus mengerahkan segala kehidupan kami untuk mendapatkan itu semua. Itu semua adalah tipu muslihat iblis supaya kami tidak berkemas-kemas mempersiapkan diri untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu surga bersama-sama dengan Engkau. Tetapi kami sekarang tahu bahwa di dunia ini seperti Abraham berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dia meninggalkan segala kemampanannya, dia tinggalkan segala apa yang dia miliki dan berjalan di dalam jalan-Mu. Demikianlah juga setiap kami. Saat ini kami mau berjalan mengikuti jejak Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mungkin kami harus menentang segala keindahan, kami harus melawan segala keinginan diri kami sendiri ya Bapa. Tetapi yang jelas kami akan merasakan suatu kenikmatan atau kemuliaan yang luar biasa kelak ketika kami sudah ada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah setiap kehidupan-Mu. Biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hidup dengan bijaksana, semakin memahami, mengerti akan rencananya. Dan biarlah benar-benar kita semua menjadi murid-muridnya yang akan pergi memberitakan Injil Kerajaan-Nya sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.